اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك أو كما قال في حديث الأخرى حتى نزل عيسى بن مريم وقال أيضا في حديث الأخرى لا يظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى موطنه ولا يحدن بحرب الإسلام ولا يأتين عليكم زمان فيه قوم يقرؤون القرآن ويتعلمون ثم يقول من خير منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خير فيهم فقيل يا رسول الله من هم قال أولئك منكم وأولئك وقود النار الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji dan syukur selayaknya dan sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah pemilik kemuliaan, kesempurnaan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya, yang berhak menatap peradaban manusia. Dialah Allah yang menentukan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Hari ini Allah menakdirkan kita berada di fase yang keempat dari 5 fase yang disebutkan Rasulullah SAW, yang semoga keberkahan dan selawat diberikan pada beliau, keluarga dan siapapun yang mengikutinya. Rasulullah menyebutkan bahwa antara beliau dengan kita, atau termasuk kita juga akan menjalani, itu ada 5 fase. Ini disebutkan dalam hadis dari Huzaifah ibn Yaman, sahabat Rasulullah yang terkenal penjaga rahasia-rahasia dari Rasulullah SAW, termasuk siapa saja tokoh-tokoh munafik dan nama-nama mereka semuanya. Itu Huzaifah hafal. Nah, Huzaifah yang cerdas ini paling banyak menghafal hadis-hadis fitnah akhir zaman. Yaitu Huzaifah. Nah, salah satunya beliau menyatakan tentang 5 fase yang akan dialami oleh umat beliau sejak Rasulullah sampai nanti hari kiamat. Tapi saya tambah, bukan membuat bid'ah ya, saya tambah ada fase yang ke-6. Ya, kalau Rasulullah menyebutkan yang pertama fase nubuwah. Takunu nubuwatu fikum masyaallah an takuna summa yarfa wa idza syarfa. Adalah kenabian itu ada di tengah-tengah kalian yang keberadaannya atas izin Allah. Jadi kenabian ini memang sudah kehendak Allah, diakhiri oleh Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad ini nabi yang berada di akhir zaman, namun penciptaannya lebih awal daripada alam semesta. Kononnya di dalam kitab takdir ya, dalam kitab takdir yang ada di dalam kitab Qada dan Qadar, itu disebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ternyata cahaya Rasulullah sudah diciptakan lebih dulu, Ustaz. Itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Rasulullah ini terjaga secara fisik dan secara lahir dan secara ruhiyahnya. Jadi tidak tersentuh oleh yang namanya sesat. Celetot saya. Jadi viral ya. Tidak tersentuh oleh hal yang seperti itu. Sama sekali tidak. Ya. Adapun sifat-sifat basyariahnya, iya. Ada terkena oleh hal-hal yang dialami oleh manusia biasa karena beliau manusia. Nah, kemudian Allah kehendaki beliau ini sebagai nabi yang terakhir hidupnya. Hal ini yang membuat para nabi dan rasul semuanya berharap, ya Allah, hidupkan aku di zaman Muhammad Rasulullah SAW. Saking mulianya beliau, saking berkahnya hidup di zaman beliau. Semua nabi dan rasul meminta demikian. Tapi cuma satu nabi yang Allah kabulkan, yang hidup di zaman umat Nabi Muhammad, dan itu pun tidak bertemu dengan beliau di dunia. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Hanya Nabi Isa yang Allah kabulkan. Dan itu pun karena terkait hal-hal lain. Itu terkait dengan kebangkitan Islam itu tadi. Nah, Rasulullah SAW Allah takdirkan hidup hanya 23 tahun bersama umatnya setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. 13 tahun pertama orang-orang mengenal periode Makkiyah. Tapi saya agak cemas, agak khawatir kalau saya menyebutkan periode Makkiyah Madinah. Karena ada orang yang salah tafsir sehingga saat ini belum wajib sholat. Masih periode Makkiyah. Jadi harus syahadat lagi katanya. Nah, ini lagi booming, lagi ramai sekarang. Itu salah kaprah ya menurut saya.
Nah, 13 tahun ini Rasulullah gunakan untuk takwinu syahsiyah Islamiyah, membentuk individu-individu muslim. Tadi yang sebutkan oleh Ustaz Fatih Karim tadi. Nah, 10 tahun kemudian itu periode Madinah, itu Rasulullah jadikan sebagai fase takwinul ummah. Individu-individu muslim yang sudah terbentuk dengan tauhid dipersatukan menjadi ummatan wahidah. Dan itu momentumnya hijrah. Tadi sampaikan. Jadi momentum hijrah adalah momentum pembentukan ummatan Islamiyah, ummatan wahidah di seluruh dunia. Nah, itu Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah wafat di tahun 632 Masehi. Kemudian Rasulullah menyatakan summatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan muncul kehilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Khilafah itu diambil dari kata akhlafa yukhlifu khilafatan. Artinya sistem di mana sistem ini dipimpin oleh khalifah. Pemimpinnya disebut khalifah, sistemnya khilafah. Manhaj artinya metode, nubuwah kenabian. Nah, mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka pengganti nabi dan rasul yang manhajnya masih mazhab kenabian. Nah, maka Rasulullah mau mengatakan wajib kita mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-madin. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi bukan hanya sunnah Rasul yang kita wajib ikuti, tapi sunnah 4 orang ini wajib kita ikuti. Ya. Kemudian Rasulullah membatasi khilafah ini hanya 30 tahun. As-Safinah mengatakan, amsik khilafata Abi Bakrin wa Umara wa Uthman wa Aliyan. Fa inni sami'tu di anna Rasulullah SAW qala al-khilafatu fi ummati 30 sana summa mulkun ba'da dhalik. Fa wajadtuhum 30 sana kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa khilafah di masa umatku hanya 30 tahun saja. Summa mulkun ba'da dhalik, setelah itu kerajaan yang akan terjadi. Maka kata beliau, amsik khilafat Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Pegang teguhlah khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka aku mendapati, kata Safinah, pas 30 tahun. Kita hitung ya Pramula, kita hitung. Abu Bakar 2 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun. Berapa? 12 tahun. Ya, Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24 tahun. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Pas 30 tahun. Jadi mereka Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin radhiyallahu anhum semuanya 30 tahun. Nah, Islam zahir di seluruh dunia saat itu. Di masa Umar bin Khattab, Islam sampai ke Persia, bahkan Imperium Persia dan Romawi tumbang. Dunia kembali kepada pangkuan Islam. Satu hal yang perlu kita catat, ketika Islam bangkit bukan penakluk tapi pembuka, pembebas, maka disebutnya Al-Fatih. Karena Islam bukan penjajah. Alhamdulillah, baru kita sudah hadir. Ya, baik. Lujeng Sumbing, Kang Haji Edwin. Alhamdulillah. Sampai mana tadi ya? Sampai khilafah 30 tahun. Oh, khilafah 30 tahun. Ya. Dan itu berakhir di 661 Masehi. Ya, para muslimin, di masa Umar bin Khattab, kekhilafan ini membuat tumbangnya 2 rezim barat dan timur, 2 kekuatan adidaya barat dan timur, Persia dan Romawi. Nah, Islam betul-betul tersebar di seluruh dunia, hatta ke Asia Tenggara. Perlu kita catat bahwa Islam sampai ke Indonesia di zaman Rasulullah SAW. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah tinggal di Tapanuli ketika Rasulullah masih hidup. Jadi Islam itu sampai ke Indonesia di abad ke-7 Masehi. Yang saat itu belum ada yang namanya kerajaan Hindu, Majapahit dan Sriwijaya, Buddha, belum ada. Jadi yang masuk ke Indonesia ini duluan siapa? Islam. Kalau memang Hindu dan Buddha lebih awal daripada Islam, harusnya mereka mayoritas kan? Betul? Harusnya Hindu Buddha ini mayoritas. Faktanya yang mayoritas siapa? Islam. Berarti memang Islam ini lebih dulu dari mereka. Ini sejarah yang harus kita luruskan. Nah, kemudian summa yakunu mulkan adan. Yang ketiga, kata Rasulullah, maka muncullah mulkan adan. Nah, di sini terjadi distorsi sistem kepemimpinan Islam atas dunia, dari khilafah menjadi mulkan. Mulkan ini kerajaan. Dan Rasulullah menyebutnya adhan. Ini artinya adhan itu digigit dengan geraham. Kalau kita menggigit dengan geraham itu adha.
Jadi gigikannya kuat. Artinya kekuasaan ini turun-temurun. Jadi monarki hereditas yang terjadi. Ya. Dimulai dari dinasti Umayyah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah kenapa hijrah ke Suriah, ke Damaskus dan memproklamirkan berdirinya dinasti Umayyah? Karena beliau kecewa pada Ali bin Abi Thalib.